Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sekarang ini kita sering ya mendengar tentang Chun Next Generation. Selama ini sudah kita dengar dari Pak Bobi, Pak Sugeng, para GM selalu membicarakan tentang Chun Next Generation. Sebenarnya poin apakah sih yang utama dari Chun Next Generation ini? Pastinya teman-teman sering juga pada saat ini, saat kita mengalami pandemi COVID, mendengar istilah normal, new normal, next normal atau post normal. Ya, apa yang kita alami dari berbagai istilah tersebut? Poin utamanya apa? Benar sekali, poin utamanya yaitu perubahan. Sama halnya dengan Chun Next Generation. Yang diharapkan dari kita sebagai insan Chun Motor bahwa kita harus siap dengan perubahan. Tentunya perubahan yang bagaimana? Pastinya perubahan yang lebih baik. Dan kita juga ingat bahwa pada saat ini kita sedang fokus untuk menjalankan atau menuju goal kita, goal Chun Motor, 4 pilar utama, yaitu financial centris, performance centris, people centris, dan customer centris. Nah, pada saat ini saya ingin bicarakan tentang people centris. Kenapa kok people? Karena people berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini adalah basic dari setiap perubahan. Karena apa? Yang mampu menjalankan perubahan yaitu sumber daya manusianya. Nah, di dalam goal Chun Motor menuju people centric, apa sih yang digaungkan atau apa sih yang dituju? Ada 2 poin, ya. Yang pertama yaitu SDM unggul. SDM unggul di sini adalah SDM yang mampu menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam menjalankan atau mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perusahaan mengedepankan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi di sini ada 2 poin utama ya dari people centris, bahwa pertama dari sisi SDM, dari sisi kita sebagai insan Chun Motor harus siap untuk upgrade, update, dan agile dengan setiap perubahan yang ada. Di samping dari sisi perusahaan sendiri berusaha untuk fokus mengedepankan pembangunan kualitas SDM. Karena SDM ini adalah pilar utama yang menunjang untuk tercapainya 3 pilar yang lainnya. Nah, berbicara tentang perubahan, itu pasti ada musuh atau lawannya ya. Kalau kita mau bergerak maju, itu pasti ada musuhnya. Apakah itu? Benar sekali, musuhnya yaitu rasa malas. Ya, karena rasa malas ini sering mengganggu ya, sering mengganggu pada saat kita mau menjalankan sesuatu. Malas mau menjalankan sesuatu yang lain, nanti aja. Nah, ini yang harus kita perangi, yang harus kita lawan. Nah, saya punya 3 tips ya, bagaimana melawan rasa malas. Yang pertama yaitu kita tentukan terlebih dahulu targetnya. Target apa sih yang mau kita tuju? Target apa sih yang mau kita capai? Kita harus tentukan. Contohnya, misalnya tahun depan saya ingin punya HP baru. Nah, kalau sudah jelas apa yang mau kita tuju, pasti kita akan lebih mudah. Bagaimana ya caranya? Oh, saya mau tiap bulan nabung kalau HP-nya harga sekitar 2-3 juta, saya mau nabung tiap bulan 250 misalnya seperti itu. Nah,
dengan target yang jelas, kita akan mampu menentukan langkahnya. Apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi kita breakdown dulu tujuannya apa, targetnya apa, kemudian kita breakdown langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Oke. Yang kedua, yaitu punishment atau hukuman. Ya, jadi sesuatu hal yang mengandung punishment itu biasanya akan mendorong kita untuk menghilangkan rasa malas. Contoh, kalau saya terlambat masuk kerja, wah gaji saya kepotong dong. Nah, supaya kita tidak kepotong gajinya, supaya gaji kita tetap utuh, bagaimana? Ya harus rajin dong, nggak boleh terlambat. Nah, otomatis ini akan membuat semangat kita untuk tidak terlambat. Kita harus bangun pagi, kita harus persiapan lebih awal. Nah, itu yang kedua, yaitu punishment. Yang ketiga, yaitu reward atau hadiah. Ya, kalau misalnya kita setiap hari bekerja bagus sesuai SOP, maka apa yang kita dapatkan? KPI kita juga bagus. Kalau KPI bagus, peluang dong buat naik gaji. Benar tidak? Kalau misalnya KPI kita selalu bagus, ada jenjang karir terbuka. Tujuan hidup pun selanjutnya akan bisa tercapai. Nah, dengan kita menetapkan bahwa ada reward yang akan kita terima dari setiap usaha kita, maka kita akan semangat. Kita akan membuang jauh-jauh rasa malas tersebut. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama, tetapkan target tujuannya yang jelas. Kemudian yang kedua adalah punishment, dan yang ketiga reward. Ya. Oke, jadi seperti yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Anthony Robbins, itu bapak motivator dunia, itu juga menyampaikan bahwa manusia itu bakal moving forward atau bergerak maju itu karena ada 2 poin atau 2 hal. Yang pertama yaitu gain pleasure, atau ada hal-hal yang menyenangkan. Nah, karena ada hal-hal yang menyenangkan yang akan dicapai, maka dia semangat untuk bergerak maju. Atau yang kedua, avoid pain, atau menghindari rasa sakit. Menghindari hal-hal yang menyakitkan seperti kena punishment, seperti kita mendapatkan hukuman karena kita sudah melakukan keteledoran, kelalaian. Ya, kalau kita menghindari hal yang menyakitkan, maka kita pasti juga akan semangat untuk terus bergerak maju. Oke teman-teman, jadi tetap harus terus semangat ya. Kita tetap harus upgrade diri, senantiasa agile, lincah untuk mengikuti setiap perubahan, dan tetap terus bergerak maju. Hancurkan kemalasanmu, sebab jika tidak, justru kemalasanmu itulah yang nanti akan menghancurkanmu. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat, dan always stay tune.